Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai. Kami persilakan Pak Agus. Tafadhal Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pak Dahrial yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita seputar hadis ya, yang sudah kita lakukan 2 episode yang lalu, mulai dari sejarah penulisan hadis, kemudian yang kemarin adalah terkait dengan lebih jauh hadis dan Al-Quran ya perbandingannya, dan hari ini kita akan lebih masuk lebih spesifik dengan kasus-kasus supaya kita bisa mendapatkan nuansa yang lebih detail terkait dengan fungsi hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, posisinya seperti apa. Nah, dengan memahami kasus-kasusnya kita akan mendapatkan gambaran yang lebih detail. Saya coba share screen dulu terkait materinya. Oke. Hadis-hadis ilmu pengetahuan, sebuah telaah hadis, Al-Quran, dan sains. Jadi kita akan mencoba berdiskusi, mengkaji secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Hadisnya ditelaah, Qurannya ditelaah, sainsnya ditelaah, sehingga harapannya dengan mengambil sudut pandang yang komprehensif, berbagai sudut pandang, kita akan mendapatkan kesimpulan yang utuh, yang holistik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan pokok-pokok pikiran Al-Quran ya, untuk menyambungkan dengan apa yang kita bahas di 2 episode yang lalu. Karena hari ini kita juga akan memposisikan atau membandingkan yang ada di dalam hadis dengan Al-Quran dan kemudian realitas sainsnya seperti apa. Seperti yang sudah kita bahas dan kita ketahui, jumlah ayat Al-Quran adalah 6.236 ayat. Yang menarik ya, selalu menjadi poin yang saya sampaikan adalah terbesar dari isi Al-Quran bicara tentang ketauhidan, tentang Allah. Allah itu siapa, Allah di mana, Allah bagaimana, Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, tidak ada yang bisa membatasi kehendaknya, Allah sudah meliputi kita semua, dan seterusnya. Ribuan ayat, lebih dari 3.000 ayat. Nah, maka kalau kita melihat secara struktural, ayat-ayat ketauhidan adalah pondasi dari bangunan keagamaan kita. Seperti sebuah piramid, bagian paling besar, paling bawah itu harus kokoh. Tidak boleh piramid terbalik, pasti roboh gitu ya, pasti ambruk. Nah, di dalam Al-Quran pondasinya diletakkan sedemikian besarnya, yaitu pondasi ketauhidan. Kalau pondasinya sudah baik, sudah kokoh, sudah benar, ya lebih dari separuh atau sekitar separuhan lah ayat Al-Quran itu bicara tentang ketauhidan, maka pilarnya itu adalah tentang ilmu pengetahuan. Pondasinya ketauhidan, pilar bangunannya adalah ilmu pengetahuan. Di sanalah Allah atau Al-Quran meletakkan lebih dari sekedar dasarnya, tetapi konstruksinya ya untuk menyangga beban-beban yang akan membebani bangunan keagamaan kita adalah dengan ilmu pengetahuan. Dimulai dari menggunakan akal sehat, kemudian tidak boleh melakukan klaim-klaim kebenaran, harus dilakukan dengan logis, rasional, analisanya, data-datanya, ya bukti-bukti empiriknya, dan seterusnya. Itu adalah pilar-pilar yang harus ditegakkan di dalam agama ini. Kalau pilarnya nggak benar, meskipun pondasinya sudah ketauhidan, ya tetap ambruk juga. Banyak kasus-kasusnya di sekitar kita ya, cara memahami agama ini tidak masuk akal misalnya. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang mistis, yang menduga-duga, yang tidak ada bukti-buktinya.
dan seterusnya, tidak logis, tidak rasional, analisanya kacau dan sebagainya, ya ambruklah bangunan keagamaan kita. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu sangat ya konsisten di dalam Al-Quran. Fondasinya ketauhidan hanya karena Allah, menuju kepada Allah sebenarnya. Lantas pilar-pilarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian atapnya itu adalah tentang peribadatan. Ya, akan mengatapi kita, melindungi kita, dan menjadikan kita nyaman di dalam bangunan agama itu ketika kita melakukan peribadatan-peribadatan yang seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Maka utuhlah gitu ya. Fondasinya benar, ketauhidan, pilarnya adalah pendekatan-pendekatan yang keilmuan, dan kemudian atapnya adalah bersifat peribadatan yang menghantarkan kita kepada tujuan-tujuan dari beragama itu. Syahadatnya meneguhkan kita hanya berorientasi pada Allah dan Rasul-Nya. Sholatnya menyebabkan kita ini terhindar dari hal-hal yang keji dan munkar. Untuk berzikir, sholat itu untuk berdoa, untuk bersyukur, dan seterusnya. Ya, rukun Islam itu yang diaplikasikan, diekspresikan dalam peribadatan, itu membuat kita nyaman berada di dalam bangunan keagamaan kita. Nah, selebihnya itu ada ayat-ayat tentang sejarah, tentang akhlak, tentang sosial, politik, ekonomi, muamalah, dan sebagainya. Itu ibaratnya melengkapi pintu-pintunya, dindingnya, jendelanya, perabot-perabotnya, dan segala macam aksesorisnya. Nah, ini yang disebut sebagai beragama dengan kafah, dengan menyeluruh, dengan tuntas. Ini penting disampaikan dan selalu saya sampaikan, dimotivasikan supaya beragama ini tidak parsial. Ada orang cuma mengambil pintunya dan mengambil jendelanya, ya, mengambil atapnya, ya tetap roboh beragamanya itu, tidak mendapatkan yang seharusnya diperoleh secara utuh, yang membuat seseorang itu menjadi selamat, damai, tentram, bahagia, dan seterusnya ketika menjalankan agama. Jadi memang tidak bisa tidak, beragama ini harus kafah, harus utuh, harus holistik, harus komprehensif secara pembahasannya. Ya, ini menjadi poin yang sangat penting. Oke, lantas kita masuk kepada sumber hukum yang kedua. Bagaimana dengan hadis yang selama ini posisikan sebagai sumber hukum yang menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama? Nah, saya selalu mencoba melakukan kajian kritis terhadap hal ini, karena memang fenomenanya di sekitar kita ada yang menurut saya kurang tepat menempatkan posisi sumber hukum kedua ini terhadap sumber hukum yang pertama. Ya, nanti akan kita pelajari kasus-kasusnya. Poin yang satu terkait dengan hadis dan Al-Quran. Jika hadis diposisikan sebagai penjelas dari Al-Quran, maka semestinya Al-Hadis itu menjelaskan seluruh isi Al-Quran. Setiap ayat-ayatnya yang 6.236 ayat itu seharusnya, kalau memang kita memposisikan hadis sebagai penjelas, setiap ayatnya itu ada penjelasannya di dalam hadis-hadis. Tetapi ternyata kita tidak mendapati posisi hadis itu seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua ayat Quran ternyata ada penjelasannya gitu di dalam hadis. Kita sudah membahas di episode yang lalunya lagi, bahwa hanya sepertiga isi Al-Quran yang ada penjelasannya atau tambahan, ya, kelanjutan, penjelasan kelanjutan dari yang ada di dalam Al-Quran, yang biasanya bersifat teknis, operasional, situasional, kondisional, yang dijelaskan melalui hadis. Hanya sepertiga saja. Yang 2/3 tidak ada penjelasannya. Nah, maka sangat logis ketika kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya hadis itu bukan penjelas dari Al-Quran secara mutlak.
melainkan hadis itu bersifat adendum terhadap Al-Quran. Adendum adalah aturan tambahan untuk melengkapi secara teknis operasional dari yang ada di dalam sumber hukum pertama, tetapi tidak bersifat menjelaskan, melainkan bersifat menambahkan. Contohnya, di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Maka tidak dijelaskan tentang sholat itu kedalaman maknanya, cara mendapatkan kehusukannya dan merasakan interaksi dengan Allah melalui hadis-hadis. Tetapi yang dijelaskan adalah adendum, tambahan penjelasan operasionalnya, bahwa yang dimaksud sholat itu adalah mulai dari mensucikan diri dengan wudu atau bertayamum, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dan seterusnya sampai salam. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya al-hadis itu lebih bersifat sebagai adendum, bukan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran, karena terbukti bahwa lebih banyak, ya sangat banyak, 2/3 dari isi Al-Quran tidak ada penjelasannya di dalam hadis. Maka kalau kita menempatkan al-hadis sebagai penjelas, kita akan mengalami masalah. Tidak lagi bisa memahami Quran secara holistik, secara utuh, dikarenakan kita diikat oleh al-hadis yang ditempatkan secara mutlak posisinya untuk menjelaskan Al-Quran yang ternyata tidak ada gitu. Ya, jadi ini adalah kesimpulan yang pertama yang sangat logis dan rasional terkait dengan posisi hadis. Satu. Yang kedua, kalau kita tanyakan ya tentang hierarki, berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang ketauhidan itu? Apakah porsinya sama dengan isi Al-Quran? Misalnya nih, Al-Quran kira-kira separuhnya itu berisi tentang ketauhidan. Apakah hadis itu separuh dari hadis berisi tentang ketauhidan? Ternyata enggak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa hadis tidak menjadi penjelas mutlak dari Al-Quran, melainkan bersifat addendum, bersifat tambahan aturan terkait dengan hal-hal teknis yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian diceritakan atau diriwayatkan oleh para ilmuwan hadis. Ya, nanti kita lihat lebih detailnya. Yang ketiga, berapa banyak pula hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan? Apakah sama porsinya dengan Al-Quran? Ya, di hierarki yang sebelumnya tadi kita melihat hierarki keduanya setelah bicara ketauhidan, Al-Quran itu bicara tentang ilmu pengetahuan sebagai pilar. Pondasinya tauhid, pilarnya adalah ilmu pengetahuan dengan segala macam metodologi yang ilmiahnya itu, supaya kita on the right track dalam memahami Islam ini, tidak kemudian gampang ditarik-tarik ke sana kemari, karena metodologinya sudah sangat jelas, harus ilmiah, berbasis pada akal, berbasis pada metodologi-metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, komposisi ilmu pengetahuan di dalam hadis itu apakah sama dengan Al-Quran? Ternyata enggak. Ya, maka kalau kita lihat nanti di bagian berikutnya, saya ingin menjelaskan dulu tentang hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai penjelas itu, ternyata diceritakan oleh Al-Quran ya di dalam surat Luqman ayat 27 ini, di mana Allah mengatakan firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu sesungguhnya nggak bisa dijelaskan seluruhnya oleh kalimat-kalimat manusia. Nggak mencukupi katanya. Kalau seandainya ranting-ranting pohon itu dipotong jadi pena, air laut dijadikan sebagai tinta, ditambah 7 lagi lautan tinta itu ya untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka semuanya itu tidak mencukupi kata Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu
abhurim manafidat kalimatullah. Dan seandainya pohon-pohon di muka bumi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya atau sesudah habisnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Luqman ayat 27. Artinya, Al-Quran itu memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Maka kalau kita melihat di dalam hadis, fungsi hadis itu tidak akan mampu menjelaskan satu ayat ya di dalam penjelasan-penjelasan hadis. Ini mempertegas kepada kita bahwa kedalaman Al-Quran itu yang tidak bisa terukur itu tidak mampu dijelaskan secara holistik, secara komprehensif sepenuhnya oleh hadis, oleh siapapun bahkan. Kenapa? Ya karena memang ini firman Allah yang kedalamannya tidak terukur, yang digambarkan bahkan dituliskan dengan menggunakan 7 samudra sebagai tinta dan ranting pohon dipetiki untuk jadi pena, itu tidak mencukupi. Ya, sekali lagi ini menegaskan bahwa hadis bukan penjelas, tetapi adendum, tambahan aturan keterangan untuk menambahi sesuatu yang belum dijelaskan secara teknis di dalam Al-Quran. Tapi itu menjadi bagian bukan kalau penjelas itu kan hadis menjadi lebih dalam dan lebih luas dibandingkan Al-Quran. Bukan. Hadis ini hanya mengambil salah satu atau mungkin sebagian dari sudut pandang Al-Quran yang sesungguhnya kalau kita baca itu jauh lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan berita-berita hadis. Oke. Kita mencoba masuk lebih detail lagi tentang tema yang dibahas di dalam hadis. Sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu. Nah, saya coba telusuri lebih dalam lagi. Kita ambil kitab yang paling tinggi grade-nya di dalam hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari. Ada 99 tema yang dibahas di sana, yang kalau di total ada sekitar 7.000-an hadis. Nah, 10 tema yang terbanyak dibahas itu adalah 1, ternyata tentang perang. Kalau di dalam Al-Quran, tema yang terbanyak dibahas adalah tentang Allah, tentang ketauhidan. Tetapi di dalam Sahih Bukhari, 576 hadis dari 7.000-an hadis itu adalah cerita atau penjelasan-penjelasan atau berita-berita tentang perang. Yang kedua, tentang tafsir Al-Quran sebanyak 503 hadis. Yang ketiga, tentang jihad 308 hadis. Yang keempat, tentang azan 272 hadis. Tentang peribadatan haji 259. Tentang adab atau etika sebanyak 256. Tema ketauhidan hanya sebanyak 192. Padahal Al-Quran menceritakan tema ketauhidan itu dalam 50% ayatnya, 3.000 lebih. Tetapi di dalam hadis ternyata hanya menempati posisi ke-7 dengan 192 hadis, tidak berbeda banyak dengan jual beli. Ya, sebanyak 191. Yang ke-9 tentang pernikahan 187 dan tentang pakaian sebanyak 186. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bandingkan hierarki dan komposisi antara Al-Quran dengan hadis itu tidak sinkron, tidak inline. Kalau hadis itu diposisikan sebagai penjelas bagi Al-Quran, maka mestinya komposisinya, hierarkinya sama. Kalau Al-Quran banyak bercerita tentang tauhid, maka pasti hadisnya juga banyak bercerita tentang ketauhidan. Tentang ilmu pengetahuan juga banyak tentang ilmu pengetahuan, dan seterusnya mengikuti hierarki yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah, maka kita bisa mengambil bukti yang kedua bahwa hadis memang tidak bersifat mutlak sebagai penjelas Al-Quran,
melainkan memberikan tambahan, adendum, keterangan-keterangan, informasi yang diperlukan untuk menambahi teknis operasionalnya dari ayat-ayat yang tidak didetailkan oleh Al-Quran. Dan kemudian Rasulullah memberikan contoh beginilah teknis operasionalnya, khususnya di dalam peribadatan, ya, ibadah makhluk. Nah, hadis tentang keilmuan, kita menukik lebih dalam lagi. Hadis tentang keilmuan diceritakan dalam 75 hadis saja tentang pentingnya ilmu. Itu pun nanti kita lihat ternyata memang sangat melebar. Tidak bicara tentang ilmunya, tetapi berbagai macam kondisi-kondisi yang terkait dengannya. Yang kedua tentang masalah pertanian. Itu ada 30 hadis. Tetapi saya coba baca ternyata bukan bercerita tentang bagaimana misalnya melakukan pertanian yang baik, tentang teknis operasional bertani yang menyebabkan pertanian menjadi maju dan seterusnya, tetapi lebih banyak bicara tentang kondisi-kondisi dan ya keadaan pada waktu itu di mana umat Islam banyak melakukan pertanian. Yang ketiga tentang penciptaan makhluk. Itu ada 135 hadis. Tentang pengobatan ada 104 hadis. Dan tidak ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari bab khusus yang membahas sejumlah tema sains, ilmu pengetahuan yang justru banyak dibahas oleh Al-Quran. Itu tidak ada penjelasan-penjelasannya di dalam hadis. Misalnya nih, ilmu astronomi. Itu di dalam Al-Quran sangat banyak ceritanya, ayat-ayatnya itu sangat banyak, cerita tentang langit, tentang bumi, tentang matahari, tentang bulan, bintang, ya, galaksi, dan seterusnya. Tetapi di dalam hadis Bukhari tidak ditemukan dalam satu bab tersendiri. Bandingkan dengan ayat perang misalnya, yang di dalam Al-Quran sesungguhnya itu grade-nya ada di bawah, sangat kondisional, perintah tentang perang. Ya, astronomi, kemudian antropologi tentang munculnya peradaban manusia di muka bumi, tentang biologi, kimia, fisika, matematika, dan lain sebagainya, yang Al-Quran bercerita banyak tentang itu, tetapi tidak dielaborasi dengan detail dalam penjelasan-penjelasan yang memberikan gambaran lebih dalam terkait itu di dalam hadis-hadis. Jadi ini menjadi bukti yang ketiga bahwa hadis sebetulnya memang bukan penjelas langsung, ya, apalagi dimutlakkan bagi Al-Quran, sehingga ada yang mengatakan memahami Al-Quran tanpa menggunakan hadis itu tidak boleh. Wah, itu bisa keliru, ya. Bisa keliru karena ternyata penjelasan hadis bukan memperdalam dan memperluas Al-Quran, tetapi justru menjadi lebih sempit. Nanti kita lihat pada studi kasusnya. Hadis tentang keilmuan. Oke, sekarang kita masuk ke kasus-kasus, ya. Hadis tentang ahli hikmah. Ahli hikmah atau ilmu atau ilmuwan atau ya orang-orang yang memiliki keilmuan. Hadis tentang ahli hikmah. Diceritakan, diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Nabi berkata, jangan ingin menjadi seperti siapapun kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang Allah telah memberikan kekayaan dan ia membelanjakannya dengan benar. Jadi jangan meniru orang kecuali untuk menjadi orang kaya yang di jalan Allah. Begitu. Yang kedua adalah orang yang Allah telah memberikan ilmu hikmah tentang Al-Quran dan dia bertindak sesuai dengan itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 73. Jadi hadis-hadis yang saya angkat di dalam kajian kita kali ini adalah hadis yang tertinggi grade-nya semuanya dari hadis Bukhari, dari Sahih Bukhari untuk mendapatkan ya poin yang tinggi terkait dengan kajian. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita, jadilah orang kaya yang menafkahkan harta benda di jalan Allah. Dua, jadilah orang yang pintar dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu hikmah terkait dengan Quran. Dan kemudian menjalankan tindak
menjalankan semua hal. Oke, poin yang ingin saya sampaikan adalah ada hadis tentang hikmah, bahwa kita ini diajari, salah satunya terkait dengan tema hari ini, untuk menjadi berkeinginan lah, bercita-citalah untuk menjadi ahli hikmah. Ya, di situ. Sekarang kita bandingkan tentang bagaimana Al-Quran bercerita tentang ahli hikmah. Maka kita bisa misalnya salah satunya, banyak ini diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa mayyadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bandingkan berita hadis dengan berita Al-Quran, motivasi yang diberikan kepada kita akan bisa merasakan kedalamannya itu lebih dalam mana. Di hadis tadi cuma dikatakan bahwa bercita-citalah jadi ahli hikmah. Tetapi Al-Quran memberikan kedalamannya. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi ketauhidan dengan Allah. Allah lah yang akan memberikan al-hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahi hikmah itu, dia akan mendapatkan anugerah yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ini ada satu kedalaman ya yang kalau kita bahas luar biasa. Memberikan yang saya sebut tadi sebagai pilar di dalam beragama. Orang yang berakal, yang menerapkan metodologi ilmiah, maka dia akan mendapatkan hikmah-hikmah, termasuk ketika belajar Al-Quran Al-Karim. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca antara Quran dan hadis ini tidak menjadi penjelas dari Al-Quran. Justru lebih sempit dibandingkan dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Hanya memberikan dorongan, bercita-citalah jadi seorang yang ilmuwan, yang ahli hikmah seperti digambarkan oleh Al-Quran. Tetapi kedalaman tentang ahli hikmah itu sendiri bukan di dalam hadis, melainkan berada di dalam Al-Quran yang kalau ini kita kaji tentang ilmuwan-ilmuwan yang bisa mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran maupun hikmah-hikmah dari ayat-ayat kauniyah. Wah, kita mendapatkan kedalaman yang luar biasa, yang kalau kita tuliskan dengan lautan sebagai tinta dan ranting-ranting pohon sebagai pena, niscaya tidak akan tercukupi. Saking banyaknya dan mendalamnya hikmah. Jadi, ini memberikan nuansa kepada kita, bahwa kedalaman itu tetap saja berada di dalam Al-Quran dengan teks yang redaksinya itu berasal dari firman Allah sendiri. Sehingga kedalamannya tidak terkira. Berbeda dengan hadis, yang teksnya itu adalah bikinan manusia, periwayatnya ini. Sehingga bisa berbeda-beda antara periwayat A, periwayat B, periwayat C. Itu bisa berbeda-beda. Nah, teks manusia, redaksi manusia dengan redaksi Allah, tentu saja kedalamannya akan sangat berbeda. Ya, jadi hadis sesungguhnya bukan penjelas dari Al-Quran, tetapi ya memberi penegasan-penegasan, memberi catatan-catatan, dan seterusnya. Ada lagi tentang orang berilmu. Ya, ini kita bicara tentang ilmu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usamah dan Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan, petunjuk, dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat
yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang rerumputannya banyak. Jadi Nabi itu sebagai penyampai wahyu diibaratkan hujan yang lebat. Kita ini manusia diibaratkan sebagai tanah. Ada yang bisa menyerap air hujan itu dengan baik. Ya. Sehingga bisa menumbuhkan, memberi manfaat, menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Dan diantaranya ada tanah yang keras. Ya, manusia diibaratkan sebagai tanah yang keras yang menahan air sehingga tergenang dan dapat diminum oleh manusia, memberi minuman hewan, ternak, dan untuk menyiram tanaman. Itu tipikal orang yang kedua. Dan yang lain adalah permukaan tanah yang berbentuk lembah, yang seperti jurang, ya, curam yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Kata Abdullah, Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air sehingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Hadis riwayat Bukhari nomor 77. Jadi memberikan ibarat gambaran yang menurut saya bersifat permukaan, bahwa Nabi itu seperti hujan yang lebat, sedangkan umat ini macam-macam tanah yang ada yang bisa menyerap dengan baik sehingga memberikan manfaat yang besar, ada yang cuma tergenang saja, tapi ada yang cuma lewat saja gitu ya. Itu adalah hadis yang bercerita tentang analogi orang yang berilmu. Nah, bandingkan dengan Al-Quran terkait dengan hal yang sama. Derajat orang yang berilmu, bagaimana Allah menggambarkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis ilmu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan bangunlah kamu, aktiflah kamu dalam majelis-majelis itu, maka bangunlah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini salah satu di dalam Al-Quran yang memotivasi kita untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran di dalam majelis-majelis ilmu. Disuruh aktif belajar di sana. Berlapang-lapanglah, jangan kemudian bertengkar, saling mengklaim dirinya paling benar. Ya, ini kita pernah bahas di episode yang lalu, bagaimana Al-Quran mengajarkan budaya keilmuan yang egaliter. Kita disuruh menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu yang mendalam, wal mau'idotil hasanah, dengan pengajaran yang baik, metodologinya, sistematikanya, ya, dan sebagainya yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan adu argumentasilah, berdebatlah, ya, dengan hujah-hujah yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya cuma Allah yang tahu siapa orang-orang yang tersesat dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran begitu detail dan mendalam sesungguhnya menceritakan tentang keilmuan itu. Di dalam hadis ditambahkan, ya, adendum sifatnya untuk memberikan penekanan-penekanan, tetapi tidak menjelaskan, melainkan lebih bersifat tambahan keterangan dan tambahan situasi, kondisi yang ada terkait dengan
Firman-firman Allah yang sesungguhnya sudah sangat mendalam. Derajat orang berilmu itu tinggi, ya. Kemudian metodologinya dan tata caranya yang diajarkan di sana, motivasi untuk mengajak mereka tanpa harus melakukan klaim-klaim kebenaran. Itu sesungguhnya kalau kita bahas adalah sebuah ilmu yang sudah sangat mendetail dan mendalam. Oke ya, derajat orang yang berilmu. Bahkan di ayat yang lain lagi, yang sering kita kaji nih, karena ayat ini membuat Rasulullah sampai menangis semalaman, yaitu turunnya ayat dalam surat Ali Imran 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang disebut ulul albab, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, sampai berkata, ya Tuhan kami, tidak ada Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Sangat mendalam. Yang ketika dikaji itu, Masya Allah ya, membuat kita bergetar-getar. Orang yang yadhkurunallaha, yang hatinya selalu nyambung kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, hatinya nyambung terus kepada Allah, tapi ditambahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tapi dia bertafakur, dia berpikir secara ilmiah. Tafakur itu berpikir ilmiah, berbeda dengan tazakkur. Berpikir ilmiah, logis, rasional, ya, analitik, metodologis, data-data empirik, dan seterusnya, sampai dia mengatakan tidak ada yang sia-sia segala yang Kau ciptakan. Jadi, kedalaman ayat Al-Quran itu sesungguhnya sudah luar biasa, kedalamannya itu. Tidak bisa lagi dijelaskan secara definitif, gitu ya. Bahkan termasuk oleh hadis yang teksnya, redaksinya adalah redaksi manusia. Ini redaksinya redaksi dari Allah sendiri yang berfirman. Ya, itu tentang kedalaman para ilmuwan. Kemudian contoh lain lagi, ya, kita bahas kasus-kasus. Kisah tentang Musa dan Khidir. Di dalam Al-Quran diceritakan, di hadis juga diceritakan. Nah, kita ingin mendapatkan perbandingannya seperti apa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ia berbeda pendapat dengan Hur bin Qais bin Hasan al-Fazari mengenai sahabat Nabi Musa. Mengenai sahabat Nabi Musa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ia adalah Khidir. Ketika itu Ubay bin Ka'ab melewati mereka, dan Ibnu Abbas memanggilnya, mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, temanku Hur ini dan saya telah berbeda pendapat mengenai teman atau sahabat Nabi Musa, di mana Musa ingin bertemu dengannya. Pernahkah Anda, wahai Ubay bin Ka'ab, mendengar Nabi menyebutkan sesuatu tentang dia, tentang Khidir itu? Dia berkata, ya, saya mendengar Rasul Allah berkata, sementara Musa sedang duduk bersama dengan beberapa orang Bani Israel, seorang pria datang dan bertanya kepada Nabi Musa, apakah Anda mengenal seseorang yang lebih terpelajar, lebih hebat, lebih pintar dibandingkan Anda, wahai Nabi Musa? Musa menjawab, tidak. Hadis ini menggambarkan Musa merasa dia adalah orang yang paling hebat, dikarenakan sudah mendapatkan sekian banyak mukjizat, sudah berkata-kata dengan Allah sendiri ketika bermunajat di Gunung Sinai dan seterusnya. Ditanya, ada nggak yang lebih hebat dibandingkan engkau? Tidak ada. Kemudian dilanjutkan di situ. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya, hamba kami Khidir lebih berilmu daripada kamu, Musa.
Musa bertanya kepada Allah, bagaimana untuk bertemu dengannya? Maka Allah menjadikan ikan sebagai tanda baginya. Dan dia diberitahu bahwa ketika ikan yang dibawanya itu nanti hilang, dia harus kembali ke tempat semula. Dan di sana dia akan bertemu dengannya, dengan Khidir. Musa kemudian mencari tanda-tanda terkait dengan ikan itu di laut. Murid Musa berkata kepadanya, apakah Anda ingat ketika kita beristirahat di batu karang tadi? Saya terlupa tentang ikan itu. Setan membuat saya lupa untuk mengingatnya. Musa kemudian berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu mereka kembali menelusuri jejak kaki mereka dan menemukan Khidir. Dan apa yang terjadi lebih lanjut kepada mereka diriwayatkan dalam Al-Qur'an oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 54 hingga 82. Hadis riwayat Bukhari nomor 74. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi munculnya atau cerita yang menjadi background pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ternyata menunjuknya kembali kepada Al-Qur'an. Maka kalau kita baca di dalam Al-Qur'an ya tentang kisah tentang Musa dan Khidir, diceritakan dalam banyak ayat, saya cuplik sebagiannya. Ini dalam surat Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, kepada orang itu, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Surat Al-Kahfi ayat 62 sampai 66. Sesungguhnya lebih panjang lagi sampai ayat 80-an. Bercerita dengan sangat detail tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa mendapat pembelajaran keilmuan yang Nabi Musa belum menguasainya. Sehingga ketika Nabi Musa itu meminta kepada Khidir, boleh nggak aku ikut gitu ya, di ayat terakhir ini, 66 ini, Nabi Khidir mengatakan, kamu nggak akan bisa sabar denganku. Aku akan sabar, nggak bisa sabar. Sudah maksa Musa ingin belajar, karena Allah yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir, supaya tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, diceritakan dalam cerita yang panjang, belasan bahkan lebih dari 20 ayat, cerita tentang Musa dan Khidir itu dengan sangat detail, dan kita sudah mendapatkan nuansanya, bahkan kedalaman maknanya, bahkan pembelajaran hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, tentang kerendah hatian, tentang kesabaran, tentang ilmu yang belum diajarkan atau hanya diajarkan kepada seseorang oleh Allah atas kehendaknya, tapi tidak diajarkan kepada Nabi, yang meskipun dia seorang Nabi, seorang Rasul, masih disuruh belajar kepada seorang yang tidak terkenal, yang bahkan namanya tidak disebutkan oleh Al-Quran, kecuali dikatakan di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang akan memberikan pelajaran kepadamu. Cari itu di pertemuan dua lautan.
Kebetulan pada saat saya di Mesir, saya pernah mencari itu jejaknya. Ada di pertemuan dua laut ya, di ujung Gurun Sinai, pertemuan antara di sekitar Laut Merah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bandingkan kisah yang diceritakan Al-Quran ini dengan hadis yang justru lebih pendek dibandingkan dengan cerita Al-Quran. Al-Quran sudah mendetil, sudah mendalam, hadisnya menambahkan kondisi ya di sekitar ya yang menjadi latar belakang pertemuan antara Musa dan Khidir. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa dinafikan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya lebih mendalam dibandingkan dengan hadis. Oke ya, ini tentang Musa dan Khidir. Kita akan melihat lebih jauh lagi tentang penciptaan. Ada hadis yang bercerita tentang awal penciptaan jagat raya. Dan Al-Quran juga banyak bercerita tentang penciptaan ya, awal penciptaan jagat raya. Diriwayatkan Imran bin Husain, saya pergi kepada Nabi dan mengikat unta betina saya di pintu gerbang. Orang-orang Bani Tamim datang kepada Nabi yang mengatakan, oh Bani Tamim, terima kabar baik. Mereka berkata dua kali, kamu telah memberi kami kabar baik. Sekarang beri kami sesuatu. Kemudian beberapa orang Yaman datang kepadanya. Dan dia berkata, terima kabar baik, hei orang Yaman atau Yemen. Karena Bani Tamim menolak mereka. Mereka berkata, kami menerimanya, wahai Rasul. Kami datang untuk bertanya kepada Anda tentang masalah ini, yaitu tentang awal penciptaan segala sesuatu. Dilanjutkan hadisnya. Dia berkata, Rasulullah berkata, pertama-tama, tidak ada apa-apa selain Allah. Dan kemudian dia menciptakan tahtanya. Tahtanya berada di atas air. Dan dia menulis segala sesuatu dalam kitab di surga. Dan menciptakan langit dan bumi. Kemudian seorang pria berteriak, wahai Ibnu Husain, unta betinamu telah pergi. Jadi aku pergi dan tidak bisa melihat unta betina karena fata morgana. Demi Allah saya berharap saya telah meninggalkan unta betina itu. Tetapi bukan meninggalkan pertemuan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3191. Dan ada beberapa redaksi yang mirip-mirip dengan itu terkait dengan awal penciptaan jagat raya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat hadis ini sangat tidak mencukupi untuk menceritakan tentang penciptaan jagat raya. Lebih banyak bercerita tentang orang-orang yang mendatangi Nabi ya dari beberapa kelompok, termasuk orang datang dari jauh dari Yaman yang ingin bertanya tentang bagaimana Al-Quran menceritakan tentang penciptaan jagat raya itu. Nabi sebagai Rasulnya mestinya paham itu dan kemudian menceritakannya kepada mereka. Tetapi cerita Nabi tentang ayat-ayat Quran yang sangat mendalam justru tidak muncul di hadis. Yang muncul di hadis adalah ini orang kehilangan unta betina. Meninggalkan sudah diikat malah pergi gitu ya. Sehingga tidak bisa mendengarkan Nabi yang bercerita yang mendalam terkait dengan penciptaan jagat raya. Maka hadis ini sebetulnya tidak menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran. Hanya menggambarkan situasi yang ada di sekitar itu. Yang mestinya kalau bercerita tentang Nabi yang waktu itu menyampaikan ayat-ayat penciptaan alam semesta itu pasti sangat mendalam. Nah, karena ini diceritakan oleh orang yang mendengarkan dan kemudian heboh sendiri dengan untanya yang lari gitu ya, sehingga tidak tertangkap cerita Nabi yang mendalam tentang isi Al-Quran terkait dengan penciptaan jagat raya itu. Kalaupun misalnya mereka mendengarkan, belum tentu mereka mengerti apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Rasulullah sangat mengerti, sangat paham tentang isi Al-Quran. Karena kata Al-Quran, Allah memasukkan makna
hikmah, pemahaman atas Al-Quran itu langsung ke dalam jiwa Nabi seiring dengan proses pewahyuan. Nabi mestinya bisa bercerita sangat mendalam tentang itu. Tetapi yang muncul dalam periwayatan itu tidak begitu. Karena orang yang mendengarkannya belum tentu ngerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan kita menjadi lebih mengerti ketika membaca ayatnya sendiri. Misalnya, nah ini di dalam Al-Quran ya, terkait tentang penciptaan atau awal penciptaan. Dari surat Al-A'raf ayat 54 misalnya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Menarik sekali hierarki cara menceritakannya itu. Ketauhidan. Tuhan kamu itu ialah Allah. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wah, ini menarik, muncul informasi baru lagi di sini. Lalu dia bersemayam di Ars. Muncul informasi baru lagi tentang Ars. Dia menutupkan malam kepada siang, ya, kegelapan kepada cahaya, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya lah matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat-ayat tentang awal penciptaan ini sangat banyak, ya, berjumlah beberapa, sehingga kita tidak cukup bercerita dalam durasi yang pendek ini, apalagi dalam kasus yang banyak, ya, macam-macam, karena kita sedang bicara bukan hanya tentang penciptaan. Saya menulis tentang ini, misalnya tentang arsy Allah saja, dalam sebuah buku yang tersendiri. Mengarungi arsy Allah misalnya. Itu baru bercerita tentang arsy, dan itu sumbernya dari dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayatnya. Dalam surat Al-A'raf 54 ya. Kemudian di dalam surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Wah, ini memunculkan diskusi yang menarik. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Di ayat yang lain lagi dalam surat Yunus ayat 3, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di Ars untuk mengatur segala urusan. Dan banyak lagi. Saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran justru bercerita lebih banyak tentang penciptaan jagat raya, langit dan bumi, tentang Ars, tentang galaksi-galaksi, tentang matahari, ya, bulan, bintang, dan segala macam benda langit dan sebagainya, itu diceritakan dengan informasi yang lebih banyak dan kedalaman makna yang tidak terukur. Seiring dengan perkembangan peradaban yang tambah maju, ilmu astronomi misalnya, dengan penemuan-penemuan teleskopnya, mulai dari teleskop ground base, sampai teleskop yang ada di geostasioner seperti teleskop Hubble, ya, diletakkan pada ketinggian 500 km dari permukaan tanah. Ditambah lagi yang baru-baru diluncurkan teleskop James Webb yang mengorbit matahari bersama bumi sehingga bisa memahami kedalaman langit yang lebih jauh lagi dan lebih detail di dalam range inframerah dan sebagainya. Itu justru memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Ketika Al-Quran bukan harus dijelaskan dengan hadis, melainkan langsung dijelaskan dengan data-data ilmu pengetahuan. Data-data ilmiah. Dikarenakan Al-Quranlah yang memerintahkan kita untuk mengamati langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, kata Al-Quran. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak mengamati bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah dan bagaimana langit sedang ditinggikan oleh Allah? Waduh, ayat-ayat tentang ini luar biasa kedalamannya, dan ketika kita cross-check dengan data ilmiah,
itu kita bisa geleng-geleng kepala atau mengangguk-angguk ya, dan sambil Masya Allah terkagum-kagum. Jadi Al-Quran itu yang istilah ayat atau istilah Al-Quran sendiri tidak habis kalimat-kalimatnya ketika dituliskan dengan menggunakan tinta air lautan, ya, 7 lautan bahkan dijadikan tinta dan ditulis dengan ranting-ranting pohon dijadikan pena, nggak habis. Dan itu datanya ada di data-data ilmiah, pembuktiannya ada di ilmu pengetahuan. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya seringkali menjelaskan ayat-ayat kauniyah tidak dengan hadis, melainkan langsung dengan data-data ilmiah, yang data ilmiah itu sesungguhnya adalah perintah Allah untuk mengamati ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan di seluruh jagat raya. Misalnya nih, terkait dengan penciptaan yang 6 masa itu tidak ada penjelasannya di dalam hadis. Tetapi kalau kita membaca kosmologi, ya, ilmu astronomi atau kosmologi, kita akan mendapatkan fase-fasenya itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fase penciptaan jagat raya, dimulai dari Big Bang ya pada waktu itu. Kemudian ilmu pengetahuan bisa menghitung, mengukur dan menghitung ke masa lalu sekitar sesaat sesudah penciptaan jagat raya. 10 pangkat minus 32 second. 10 pangkat minus 32 itu artinya 1 detik dibagi 10 nolnya 32. Itu berapa itu? Kalau nolnya 6 kan juta, nolnya 9 miliar, 6-nya 12 triliun. Nah kalau 32, kalau 36 triliun. Tapi kalau ini sekitar 10 atau 100 triliun detik. 1 detik dibagi 100 triliun. Itu bisa dihitung dengan menggunakan pendekatan ilmu fisika modern. Nah, itu diceritakan di dalam data ilmiah sebagai fase yang pertama, di mana saat itu ada subkosmos, ya, lautan energi di waktu yang sangat pendek setelah saat penciptaan itu. Di fase yang kedua, ya, dari cosmic inflation cosmic inflation itu adalah meledak secara inflasioner sehingga dari ukuran yang hampir kecil tidak berhingga menjadi satu ukuran yang cukup besar yang menjadi cikal bakal terbentuknya alam semesta. Itu fase pertama. Fase keduanya adalah 1/1.000.000 detik, di mana terbentuklah, ya, mulai terbentuk proton sebagai cikal bakal terbentuknya materi, benda-benda. Nanti ya ada quark, kemudian membentuk proton, neutron, membentuk inti atom, kemudian membentuk molekul, kemudian akhirnya menjadi membentuk atom dan membentuk molekul, dan seterusnya unsur-unsur, lebih dari 100 unsur yang ada di alam semesta ini. Di fase yang ketiga adalah 100 detik setelah saat penciptaan atau setelah Big Bang, di mana terbentuk deuterium, hidrogen yang memiliki isi proton lebih banyak dibandingkan dengan hidrogen yang isinya cuma 1. Ada helium, ya, yang isinya 2, dan litium yang isinya 3 proton, dan seterusnya. Itu mulai terbentuk. Artinya mulai terbentuklah unsur-unsur di alam semesta yang akhirnya nanti akan menjadikan munculnya benda-benda langit. Fase yang keempat adalah sekitar 100 million years, 100 juta tahun sesudah penciptaan, di mana bintang pertama itu terbentuk. Kemudian yang kelima adalah sekitar 500 juta tahun, current record holder for earliest known galaxy, di mana galaksi mulai terbentuk. Galaksi adalah gerombolan bintang-bintang, gerombolan matahari. Dan kemudian 4 billion years, star formation peaks, terbentuknya bintang-bintang dan termasuk matahari kita, dan kemudian tata surya kita, yang kemudian diikuti dengan munculnya bumi, dan di bumi itu kemudian muncullah kehidupan dan sebagainya.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat Quran sedemikian mendalamnya, yang kemudian penjelasannya itu adalah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Amati itu, jagat raya, amati langit yang sedang ditinggikan, di ayat yang lain digambarkan sedang diluaskan, dan seterusnya ya, gambaran-gambaran tentang keseimbangan jagat raya, sehingga memicu atau memotivasi Profesor Abdus Salam untuk menemukan penyatuan gaya-gaya dari teori unification teori atau penyatuan gaya-gaya alam semesta dan mendapat hadiah Nobel, di mana beliau mengatakan, saya mendapat inspirasi dari dalam Al-Quran surat Mulk ayat 3 dan 4. Dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu demikian dalam dan meluasnya yang harus kita buktikan ya dengan proses pembuktian-pembuktian yang ilmiah. Justru di sana penjelasannya. Oke. Sedangkan cerita tentang atau informasi yang disampaikan oleh hadis ini memang harus kita kritisi. Dalam hadis riwayat Bukhari 3192 misalnya diceritakan tentang penciptaan itu, awal penciptaan itu. Diriwayatkan oleh Umar, suatu hari Nabi berdiri di antara kita untuk waktu yang lama dan memberitahu kepada kita tentang awal penciptaan. Jadi Nabi bercerita, digambarkan ini ya suasananya, menceritakan tentang isi Al-Quran, wahyu, di mana Allah menginformasikan begini loh dulu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam banyak ayat sesungguhnya, sehingga di sini digambarkan Rasulullah bercerita panjang lebar. Suatu hari Nabi berdiri di antara kita untuk waktu yang lama dan memberitahu, mengajarkan pada kita tentang awal penciptaan. Dan berbicara tentang segala sesuatu secara rinci. Sampai dia menyebutkan bagaimana orang-orang surga akan memasuki tempat mereka dan orang-orang neraka akan memasuki tempat mereka. Jadi panjang lebar, awal sampai akhir begitu. Terus diceritakan di situ, beberapa ingat, ya beberapa jamaah, beberapa sahabat ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan beberapa yang lainnya melupakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3192. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya hadis menceritakan secara natural, secara alamiah kepada kita bagaimana sih sebetulnya kredibilitas hadis dibandingkan dengan berita Al-Quran. Itu sangat jauh gapnya. Keluasannya, kedalamannya, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini kemudian tidak menggunakan hadis, jangan kemudian menunjuk, menuding ya, wah berarti tidak percaya kepada Rasulullah. Loh, bukan begitu masalahnya. Diceritakan di sini, Rasulullah sudah bercerita panjang lebar, sahabat yang mendengarkan mungkin nggak ngerti, bahkan sebagainya melupakan, ya pergi dan sebagainya mendengarkan. Jadi kan bahaya kalau kita memutlakkan hadis itu. Ini hadis sahih. Hadis grade yang tertinggi dari ilmuwan yang kredibilitasnya paling tinggi, yaitu hadis sahih Bukhari. Bahwa memang kondisinya seperti itu, dan saya kira kita wajar memahaminya sebagai sebuah informasi yang bukan menjadi penjelas dari isi Al-Quran yang sedemikian hebat itu. Ya, Nabi paham ketika diceritakan kepada para sahabat, wah itu bisa nggak paham yang diceritani itu, karena terjadi gap pengetahuan yang sangat jauh. Oke, kita lompat kepada hadis yang lain lagi terkait dengan pengobatan misalnya. Ini bagian-bagian akhir ya, contoh-contoh kasus. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi berkata, tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali bahwa dia juga telah menciptakan obatnya. Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 5678. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi berkata, penyembuhan ada dalam 3 hal. Tegukan madu, bekam, dan branding dengan api. Di situ diistilahkan katerisasi. Tapi saya melarang umatku untuk menggunakan branding atau katerisasi dengan api. Rupanya ini teknik menyulut dengan api. Ya. Bukhari nomor 5680.
hadis yang bercerita tentang pengobatan. Ada 3 macam. Yang pertama menyebut, pokoknya kalau Allah itu ada penyakit, pasti Allah menciptakan obatnya lah. Ya, kita bisa menerima dan merasakan itu. Kemudian yang kedua, teknik penyembuhan yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan madu, dengan bekam. Bekam itu dihisap, disedot darahnya. Jadi di titik-titik tertentu, simpul-simpul bekam itu dilukai dengan jarum, kemudian disedot darahnya. Dan sulut api. Itu yang diajarkan pada waktu itu. Oke, kemudian di ayat yang di hadis yang lain, sorry, ini terbalik urutannya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang pria datang kepada Nabi dan berkata, "Saudaraku memiliki beberapa masalah di perut." Nabi berkata kepadanya, "Biarlah dia minum madu." Pria itu datang untuk kedua kalinya dan Nabi berkata kepadanya, "Biarkan dia minum madu." Dia datang untuk ketiga kalinya dan Nabi berkata, "Biarkan dia minum madu." Dia kembali lagi dan berkata, Nabi kemudian berkata, "Allah telah mengatakan yang sebenarnya tentang pengobatan dengan madu itu, tetapi saudaramu ya perutnya telah berbohong." Apa ini? Ya, perut telah berbohong, biarkan dia minum madu. Jadi dia membuatnya minum madu dan kemudian dia sembuh. Ya, hadis ini bercerita tentang madu itu bisa dijadikan obat. Nah, kita bandingkan dengan Al-Quran, informasi tentang madu sebagai obat, dan sesungguhnya ada sejumlah hadis, sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu kalau ada penyakit ya ada obatnya. Atau Nabi Ibrahim misalnya mengatakan, kalau aku sakit ya Allah lah yang menyembuhkanku dengan cara Allah. Artinya sesungguhnya Allah itu menyitakan satu paket. Penyakit pasti ada jalan keluarnya, masalah pasti ada solusinya, begitulah ya. Itu harus kita pahami dalam konteks yang komprehensif, yang holistik. Nah, terkait dengan madu, Allah bercerita di dalam surat An-Nahl 69. Kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi luar biasa, Al-Quran ini memberikan informasi terkait di dalam madu itu ada obat. Terus digambarkan, madunya itu bermacam-macam warnanya. Ya, bagi orang yang belajar tentang madu misalnya, itu menarik. Ternyata madu yang berbeda-beda warna, dari bunga yang berbeda, dari lebah yang berbeda, itu memiliki khasiat yang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan ya, untuk infeksi berbeda, untuk alergi berbeda, kan gitu, madu itu. Nah, ini diceritakan sesungguhnya di dalam Al-Quran, dan kemudian ditambahkan pada yang demikian ini terdapat pelajaran bagi orang yang mau memikirkan. Artinya, Al-Quran tidak menghentikan ya final secara selesai, ya, secara final di dalam ayat, melainkan disuruh melakukan kajian. Kenapa ada madu yang bermacam-macam warnanya, dari lebah yang berbeda-beda, dari sumber bunga yang berbeda-beda, dan bisa menjadi obat, gitu ya. Ada obat di dalamnya, tetapi diindikasikan bahwa itu harus dipikir dulu, diteliti dulu, dikaji dulu, dan kemudian setelah itu baru bisa diterapkan sebagai pengobatan. Dan memang terbukti ilmu tentang madu itu menarik. Madu memiliki kandungan zat-zat yang sangat penting buat tubuh manusia dan ya bisa mengatasi sejumlah penyakit, tetapi tidak bisa disamaratakan. Ya, harus diteliti secara empirik, harus evidence-based. Nah, jadi Al-Quran sesungguhnya menggambarkan sebuah keluasan, kedalaman, dan sebuah proses ilmiah. Tetapi ketika diceritakan di dalam hadis, itu justru berada di permukaan. Maka kalau kita berpegang kepada hadis madu, itu lantas menjadi apa saja penyakitnya, dikasih madu.
Nah itu justru bisa menjadi masalah karena tidak tepat. Yang Al-Quran sendiri tidak mengajarkan secara umum begitu, melainkan disuruh melakukan pengamatan, penelitian, memikirkan, karena ada macam-macam jenis madu. Oke ya. Nah ini yang heboh ini, susu dan kencing unta. Diriwayatkan oleh Anas, beberapa orang sakit dan mereka berkata, ya Rasulullah, beri kami tempat berlindung dan makanan. Jadi ketika mereka menjadi sehat, mereka berkata, cuaca Madinah tidak cocok untuk kami. Maka ia mengutus mereka ke Al-Harra dan dengan beberapa unta-untanya dan berkata, minumlah susu mereka, susu unta itu. Tetapi ketika mereka menjadi sehat, mereka membunuh gembala Nabi dan mengusir unta-untanya. Nabi mengirim beberapa orang dalam pengejaran mereka, kemudian dia memotong tangan mereka karena mencuri, dan kaki mereka, dan mata mereka dicap dengan potongan besi yang dipanaskan. Aku melihat salah satu dari mereka menjelati bumi dan seterusnya, ya sampai pokoknya dihukum lah. Ini perlu dikaji lebih kritis lagi. Tapi intinya di sini ada orang sakit, ya, kemudian diperintahkan untuk minum susunya supaya menjadi sehat. Nah, yang menarik di hadis Bukhari riwayat yang lain, di nomor yang lain, ya ini nomor 5685. Nah, ini ada hadis Bukhari nomor 5686. Diriwayatkan secara sama oleh Anas. Ini juga diriwayatkan oleh Anas tentang susu onta. Ini juga diriwayatkan oleh Anas, tapi di nomor yang berbeda. Ceritanya sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Beberapa orang sakit dan mereka berkata, ya Rasulullah, beri kami tempat berlindung dan makanan. Jadi ketika mereka menjadi sehat, mereka berkata, cuaca Madinah tidak cocok untuk kami. Anas mengatakan, iklim Madinah tidak sesuai dengan beberapa orang. Jadi Nabi memerintahkan mereka untuk mengikuti gembalanya, yaitu untanya, dan minum susu dan urinnya, air kencingnya. Mereka sebagai obat. Jadi mereka mengikuti gembala, yaitu untuk unta, mengikuti gembala yaitu unta dan minum susu dan urin mereka sampai tubuh mereka menjadi sehat. Kemudian mereka membunuh gembala itu dan mengusir unta-unta itu. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, dia mengirimkan beberapa orang yang dalam pengejaran kepada mereka. Ketika mereka dibawa dan memotong tangannya dan seterusnya, ya dihukum seperti ceritanya yang di hadis yang sebelumnya. Nah, ini agak merancukan hadis riwayat Bukhari di nomor yang berbeda. Ceritanya peristiwa yang sama. Satu mengatakan minum susunya, dan yang kedua mengatakan minum susu dan air kencingnya. Yang ini kemudian menjadi heboh, kenapa umat Islam dianjurkan untuk minum air kencing unta, katanya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pro kontra, ada yang mengatakan itu najis dan seterusnya, ya sebagian besar ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan beberapa ulama-ulama besar mengatakan itu najis, kok malah dijadikan obat begitu. Nah, menunjuknya kepada hadis riwayat Bukhari nomor 5686 ini. Padahal hadis ini memiliki kembarannya yang tidak menyebut kencing unta, melainkan hanya susu, yaitu di nomor 5685. Jadi saya cuma ingin menunjukkan kredibilitas, ya, dari hadis itu seberapa ketika dibandingkan dengan sumber yang tak terbantahkan, yang kredibilitasnya dijamin oleh Allah sendiri. Sedangkan hadis itu adalah kredibilitasnya disandarkan kepada periwayatnya. Nah, ini di periwayat yang sama saja bisa memunculkan varian yang berbeda, ya, variasi yang berbeda. Yang kemudian kita menjadi ngambil yang mana. Oke, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan, ya, dalam kesempatan ini. Oh, sebetulnya ada beberapa lagi tentang jintan hitam, ya, yang bisa dijadikan obat. Kemudian terkait penyakit menular, yang diceritakan bahwa kalau ada penyakit menular, maka
Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Misalnya ini yang bawah ini, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berfirman, tidak ada penyakit menular yang disampaikan tanpa izin Allah. Seseorang harus melarikan diri dari penderita kusta, seperti seorang melarikan diri dari singa. Ya, jadi memang ada hadis-hadis yang bisa kita terapkan dan terbukti secara ilmiah. Karena para periwayatnya mungkin tepat di dalam meriwayatkan hadis itu. Tetapi ada juga hadis-hadis yang tidak tepat cara meriwayatkannya. Nabi pasti tidak salah, gitu ya. Sunnah Nabi benar adanya karena beliau dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi begitu melewati mata rantai periwayatan, itu bisa terjadi segala macam yang memunculkan masalah terhadap keterpercayaan hadis itu, meskipun hadis itu diklasifikasikan sebagai sahih. Ya, ini saya ambil adalah Sahih Bukhari yang tertinggi grade-nya. Maka kembali kepada kesimpulan yang sudah kita baca juga di episode yang lalu. Hadis terbaik itu ya tetap saja Al-Quran. Allah telah menurunkan hadis, perkataan, berita yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Surat Az-Zumar ayat 23. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan ya presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin melakukan klarifikasi atau pertanyaan atau membahas dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator Pak Dahrial. Terima kasih.